السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih membahas tentang zakat, di mana di sini muallif syarih Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin membahas tentang pembahasan ngakalin untuk tidak menjadi ada kewajiban pembayaran zakat. Kalau seseorang mengakalin hukum yang dibuat manusia, tentu gampang. Tapi ketentuan yang dibuat oleh Allah Jalla fi'ula diakalin, tentu Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya ketika Ayub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in, ditanya tentang pengelabuan atau pengakalan dalam muamalat, dalam transaksi bisnis, beliau mengatakan, yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-subyan. Lau atawha ala babiha lakana ahwan alaih. Mereka menipu Allah seperti mereka menipu anak-anak kecil. Allah Maha mengetahui, tentu tidak bisa Anda tipu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kaum muslimin dalam masalah zakat. Ini akan kita bahas dari pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqh, namakan juga dengan Tashil Fiqh. الفصل الرابع التحيل لإسقاط الزكاة أو إنقاصها. Pasal yang keempat yaitu trik atau tipu muslihat untuk menggugurkan zakat atau mengurangi nilai nisabnya. Mengurangi kewajiban zakatnya. Mengurangi kewajiban zakatnya. Yahrum. At-tahayyul li isqati zakat wa hadha qaul ammata ahli ilmi. Diharamkan melakukan tipu muslihat di dalam menggugurkan kewajiban zakat, dan ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmi. Falam yakul bijawazi zalika siwa afradi minal fuqaha. Dan tidak didapatkan perkataan mereka tentang diperbolehkannya melakukan hal tersebut kecuali hanya beberapa dari kalangan fuqaha. Fal khilafu fihi syudzuz. Maka khilaf dalam bab ini syadz. Wa khilafuhum fihi ghair muhtaram, dan persisihan dalam bab ini tidak dianggap. Limusadamatihi linusus syar'iyyah, karena bertabrakan dengan nas-nas syar'i. Ya. Sebagian para ulama mengatakan, ya boleh membuat tipu muslihat atau mengakalin kewajiban zakat sehingga tidak wajib. Namun mayoritas para ulama mengatakan haram, hukumnya tidak boleh. Adapun pendapat yang mengatakan boleh dinamakan dengan syadz. Pendapat syadz itu nganeh, artinya bahasa Indonesia aneh tersendiri. Itu bila dia bertentangan dengan nas syar'i atau bertentangan dengan ijma'. Dalam kasus ini Syekh mengatakan ini bertentangan dengan nusus syar'iyah, nas-nas syar'i yang banyak yang memerintahkan membayar zakat dan taat kepada Allah, lalu dia akalin. Karena itu ini khilafnya tidak dianggap. Jadi tidak semua khilaf fikih itu akan ada khilaf para ulama, kan ada khilaf. Tidak. Ada khilaf yang mu'tabar. Kalau yang ditentang oleh salah satu pendapat itu bukan nas sharih atau ijma', di mana dalilnya yahtamil, memungkinkan, masih bisa untuk digunakan. Itu mu'tabar khilafnya. Dalam hal ini tidak boleh diingkari. Itu yang kaidah para ulama, la inkara fil khilaf. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang
khilaf para ulama, tapi khilaf mu'tabar. Ada yang khilafnya bertentangan dengan nas syar'i, ijma' para ulama. Ini khilafnya ghairu mu'tabar. Ini orang yang melakukannya wajib diberikan peringatan, beramal ma'ruf, menahi mungkar, dan mengingkarinya. Dalam kasus-kasus muamalat banyak khilaf yang ghairu mu'tabar ini. Di antara tentang perbankan konvensional, oh itu kan khilaf, masih ada ulama yang mengatakan boleh. Lama fulan dari Al-Azhar. Ini dianggap khilaf syadz. Khilafnya tidak bisa dianggap. Kenapa? Karena bertentangan dengan ijma' kesepakatan para ulama fikih dunia dalam beberapa kali simposium dan muktamar internasional dihadiri ratusan para ulama dari seluruh dunia yang mereka menukil tidak ada perbedaan mereka terhadap bahwa bank konvensional hukumnya adalah riba dan haram. Ya. Dan dalam zakat juga seperti itu. Kemudian Syekh Mu'allif memberikan contoh-contoh yang banyak di masyarakat bagaimana mereka mengakalin melakukan tipu muslihat agar zakat tidak menjadi wajib. Lanjut. ومن أمثلته أن يهب النصاب أو ما ينقصه قبل تمام الحول بعد أولاده ثم يسترده. Di antara permisalannya adalah seseorang menghibahkan harta zakat yang mencapai nisab atau yang bisa menguranginya sebelum sempurnanya masa haul dengan menghadiahkan kepada anak-anaknya. Kemudian dia tarik kembali. Ya. Kalau umpamanya jatuh zakatnya di akhir Ramadan, dihitung, wah ini saya lumayan banyak keluarin zakat, ada 10 jutaan. Dipanggilnya anak-anaknya, ini mama transfer ke rekening kalian, nanti bulan Syawal transfer lagi ke mama ya. Ya. Dengan demikian berkurang hartanya dari nisab. Ya. Ini jelas tipu muslihat sabtiyah, dikenal dengan hilahnya orang-orang Yahudi. Lanjut. ومن أمثلته أيضا أن يتحايل على إسقاط الزكاة بأن يتصدق بما ينقص النصاب قبل تمام الحول. Dan di antara contoh yang lain, yaitu dengan melakukan tipu muslihat menggugurkan zakat, yaitu menyedekahkan harta yang mencapai nisab atau dengan berkurangnya nisab sebelum sempurnanya haul. Dia uangnya alhamdulillah sudah sampai nisab umpamanya 150 juta. Emas sekarang perkiraan sekitar 147 juta, ada selisih 3 juta di atas nisab. Lalu kata dia, saya sedekahkan aja dah, daripada saya keluarkan zakat, mending saya sedekahin. Ya, sehingga dia tidak menjadi wajib zakat. Ini juga bagian daripada hilah sabtiyah Yahudiyah yang mesti dilakukan oleh Yahudi. ومن أمثلته كذلك أن يتهايل على إسقاط الزكاة بأن يبيع نصاب الغنم قبل تمام الهول بنقود أو يبيعه بنوع آخر من السائمة. Dan di antara bentuk tahayul atau tipu muslihat yang lain adalah dengan menjual nisab ternak kambing sebelum sempurna datang sempurna waktu haul dengan nilai uang, atau dia menjual dengan jenis yang lain dari binatang ternak. Di antara hilah orang-orang agar tidak wajib dia zakat pada hewan ternaknya, dia punya 40 kambing. Sebelum haul, ya, sebelum datang penarik zakat dari pihak yang berwenang, dia jual seekor sehingga tinggal 39. Dia jual seekor karena zakat
hewan ternak dengan rupiah tidak disamakan. Masing-masing nisab sendiri. Atau dia tukar 4 kambing atau 5 kambing dengan sapi. Sehingga sapi nisabnya tersendiri, kambing tersendiri. Kambing sudah kurang, kambingnya umpamanya 4-5. Daripada dia kena zakat, dia tukar 6 kambing dengan 1 sapi. 1 sapi tidak ada kewajiban zakatnya kalau enggak nisab 30. Kemudian 39 kambing tidak ada juga nisab zakatnya. Ya. Ini semuanya halal. Lanjut. Nah. Wa min amsilati kadzalika dan ini Syekh. tahayul Iya. li isqati zakat sa'ima bahimatil an'am bija'liha ma'lufah. Dan di antara bentuk tipu muslihat yang lain adalah menggugurkan zakat ternak dengan menjadikannya ma'lufah. Sebelumnya hewannya dia gembalakan di padang rumput. Setelah mau wajib zakat, mau masuk haul, di mana pihak berwenang akan mengambil zakatnya, itu hewannya sapi yang 30 tadi dibuatin kandangnya, ya, diberi makan rumput sehingga tidak ada wajib zakat. Begitu juga kambing 40 ekor dia bawa, ya, dari padang ke kandang, kemudian tidak dibawa lagi ke kandang selama masa penarikan zakat dari pihak yang berwenang. Ya. Lanjut. ومن أمثلته كذلك أن يتهيأ لإسقاط الزكاة إقار بنية تأجيره قبل تمام الحول بوقت يسير أو أن يتهيأ باستبدال مال التجارة زكاوية قبل تمام الحول بيسير بأموال لا زكاة فيها. Dan di antara bentuk yang lain adalah untuk menggugurkan zakat zakat properti, nah, dengan menyewakan sebelum datangnya waktu haul dalam kurun waktu yang sedikit, atau dia mengganti harta perdagangan yang wajib dizakatkan sebelum datang sempurnanya haul dengan harta yang tidak ada zakatnya. Ka'an yastari masna'an aw mazra'ah liistifadati min ghallatihima binuqudin, seperti seseorang membeli masna' pabrik atau ladang pertanian untuk diambil hasilnya dengan uang, kana yastakhdimuha fi asya'in mu'iddah lil bai', yang dia gunakan untuk hal-hal yang dia siapkan untuk dijual, ka aradi aw imarat aw ashumin yabi'u fiha wa yastari, seperti lahan atau bangunan atau saham yang diperjualbelikan. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah mengelampati muslihat zakatnya, dia jual beli properti, beli tanah, beli rumah, dijual. Ya, ketika akan masuk haul zakatnya, kata dia ditulis di situ disewakan. Tidak ada lagi kata jual, dihapus, hanya disewakan. Ya, setelah disewakan tidak laku juga, 2 bulan setelah itu terus lagi dijual, sehingga belum nisab dilakukan lagi hal yang sama, sehingga tidak terkena zakat niaga. Kalau zakat niaga dari properti itu besar, ya, harga properti umumnya 2 miliar, berarti zakatnya sekitar 50 juta. Ya. Kalau zakat dari sewa tentu kecil. Atau hilah yang dilakukan, pengelabuan dilakukan, menukar harta zakat, harta dagangan terkena zakat, ditukar sebelum haulnya dengan harta yang tidak terkena zakat. Seperti dia membeli pabrik atau membeli
kebun. Ya. Pabrik tidak ada zakatnya. Ya. Kalau harta dagangan ada. Jadi dari uang perniagaan tadi dia beli pabrik sehingga zakat uang tidak ada, zakat perniagaan berkurang. Padahal pabrik tadi ya akan digunakan juga uangnya untuk mendapatkan pertambahan dari nilai pabrik dan sewa dari pabrik tadi. Begitu juga kebun tadi. Ya, digunakannya untuk sesuatu yang mau dijual. Ya. ومن أمثلته كذلك التهيل على إنقاص الزكاة بذبح أو هبة ما ينقصها. Dan di antara bentuk hilah yang lain yaitu dengan menyembelih atau menghadiahkan yang bisa mengurangi jumlah nisabnya. Wadhalika kaman indahu mi'at wa ihda ishruna minal ghanam fayathbahu minha wahida qabla tamamil hawl tahayyulan li isqati zakat fayakuluha huwa wa ahlu baitihi badalan min ikhrajiha zakat. Seperti seseorang yang memiliki 121 ekor kambing, lalu kemudian salah satu di antaranya disembelih sebelum sempurna datangnya haul dalam rangka tipu muslihat untuk menggugurkan zakat. Lalu kemudian dia makan kambing tersebut, dia dan keluarganya, dibandingkan dikeluarkan zakatnya. Wa kaman indahu 25 minal ibli fayabi'u wahida minha qabla hululil hawli tahayyulan li inqasi zakat liyasqata an nafsihi az-zakat bintu maqad fa yuzakki bi arba'i minal ghanam. Atau seseorang yang memiliki 25 ekor kambing, unta, lalu kemudian dijual salah satunya sebelum datang haul untuk menggugurkan zakatnya. Sehingga dia gugur kewajiban zakatnya bintu makhad dengan menzakatkan 4 ekor kambing. Nah. Di antaranya dengan dia sembelih atau dihibahkan sehingga berkurang. Dia punya 121 kambing. Berapa zakatnya itu? 2 ekor. Jadi 40 sampai 121. Dari 121 sampai 200, 2 ekor. Sekarang 121. Dia sembelih seekor sehingga tinggal 20. Seekor dia makan, seekor zakat. Begitu juga dia punya 25 ekor unta. 25 ekor unta, zakatnya bukan kambing lagi, tapi unta bintu makhad. Unta yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun. Lalu dijualnya 1 tinggal 4. Berarti dia tidak mengeluarkan zakat unta. Dia mengeluarkan zakat 4 ekor kambing saja. Ya. وقد سبق ذكر أدلة تحريم ما سبق من المسائل الماضية في فصل حكم الحيل ولا يشك منصف عن القول بجواز التحيل لإسقاط الزكاة أو إنقاصها قول ضعيف جدا. Dan telah berlalu penyebutan dalil akan haramnya permasalahan ini di dalam fasal hukmul hiyal. Wala yasuk, dan tidak ragu lagi yang benar adalah perkataan bahwa diperbolehkannya tahayul untuk menggugurkan zakat dan mengurangi nisab atau harta zakat merupakan perkataan atau pendapat yang dhaif, yang lemah sekali. Li'anna fihi mukhada'atun lil alimil khabir. Karena dalam hal ini terdapat penipuan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi yang Maha melihat. Wa tahayyulan ala isqati fariidati min faraidil Islam ba'da in'aqadi sababi wujubiha. Dan tipu muslihat yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam setelah tertetapnya kewajiban atau sebab-sebab kewajiban zakatnya. Wa huwa milqun nisab, yaitu kepemilikan harta mencapai nisab. Sebagaimana yang dikatakan At-Tabi'il Jalil Ayyub ibni Abi Tamimah As-Sikhtiyani, yakhadi'una Allah ka'annama yakhadi'una adamiyan law atawul amra ayanan kana ahwanu alayya. Mereka telah menipu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka menipu manusia. Kalaulah mereka
mendatangkan satu perkara iyanan yang tertentu, kana ahwanu alayya, itu akan lebih ringan dari bagiku. Fahadal amal min aqbahil khida' wal makar, maka perbuatan ini merupakan perbuatan yang paling buruk dan yang paling mungkar. Nah, Telah dijelaskan sebelumnya tentang dalil mengharamkan tipu muslihat tadi. Dan pendapat yang membolehkan tadi tidak pendapat yang dianggap dalam khilaf. Ya. Dalam hal ini banyak orang yang lemah hatinya dan imannya, ya, mencari-cari khilaf yang padahal khilaf yang bertentangan dengan nas sharih atau dengan ijma', ya, itu ghairu mu'tabar, tidak bisa dianggap. Tapi dia mencari-cari pembenaran dan mengatakan, oh ini kan khilaf. Tidak, maka khilaf yang ghairu mu'tabar dinamakan dengan khilaf syadz. Sampai apalagi ini pengelabuannya menggugurkan kewajiban dari kewajiban rukun Islam. Sehingga seorang tabi'in Ayub As-Sikhtiyani, mereka mengatakan mereka menipu Allah, membohongin Allah, ya, mengelabui Allah seperti mengelabui anak Adam. Kalau mereka lakukan terus terang mungkin lebih ringan. Maka ini adalah bentuk tipu muslihat dan makar yang paling buruk dan paling jelek. Di dalam Islam ada yang namanya makhraj asy-syar'i, bukan hilah. Makhraj syar'i itu artinya jalan keluar yang syar'i. Ya. Dalam kasus-kasus zakat tadi, kalau tujuannya bukan untuk dari zakat, tidak ada masalah. Ya. Yang tahu hatinya hanya dia dan Allah Jalla fi'ula. Kalau umpamanya dia memang ingin memberikan ke anak-anaknya atau ingin memang bersedekah, tidak ada niat ingin, tidak ada kewajiban zakat, itu tidak ada masalah. Ingin memberikan bahkan ke anaknya, ya boleh. Seperti itu. fasal sadis, pasal yang ke-6. At-tahayyul li hisabi dain gharimihi min az-zakat. Tipu muslihat dengan hisabi dain gharimihi, dengan menghitung hutang orang yang berhutang dari harta zakat. Yuhramu ala man ladaihi dainun ala gharimin muflis an yu'tiya hada al-gharim al-muflis min az-zakat summa yastarudduha minhu wa fa'la lidainihi. Nah, wa hadha qaul jumhur ahlul ilm. Diharamkan bagi mereka yang memiliki piutang dan memberikan hutang kepada orang yang berhutang dan dia tidak bisa membayar, untuk diberikan kepada orang yang berhutang ini dari zakatnya, kemudian dia tarik kembali untuk memenuhi atau menunaikan pembayaran hutang tersebut. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahlul ilmi. Lianna dzalika tahayyul ala isqati dain min zakat. Karena ini suatu bentuk tipu muslihat untuk menggugurkan hutang dengan harta zakat. Wa huwa la yajuz, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, dia mengatakan orang berhutang kepada dia. Nah. Lalu orang itu ternyata bangkrut. Dia berhutang. Lalu kata dia, saya berzakat ke kamu, tapi nanti bayar hutangmu ke saya ya. Ya. Siap. Sehingga dia nggak ada yang keluar uangnya. لأنه ليس تمليكا للزكاة ولأنه قصد بزكاته نفع نفسه لا نفع الفقير. Karena sejatinya dia tidak memiliki harta zakat tersebut dan tujuan daripada zakatnya untuk memberikan kemanfaatan bagi dirinya sendiri, yaitu diri muzaki, tidak memberikan kemanfaatan kepada si fakir. Wa in u'tiya da'in gharimuhu min az-zakat min zakatihi fasaddada minha dainahu min ghairi muwata'atin sahha dhalika.
apabila diberikan kepada orang yang berhutang ini, gharim ini dari zakatnya, lalu kemudian dia sendiri yang melunasi hutangnya dengan tanpa adanya kesepakatan, maka itu dibenarkan. Li'adami wujudi tahayul listirdadi al-malik li zakati malihi. Dengan tidak adanya bentuk tipu muslihat agar muzaki mengambil kembali harta dari gharimnya. Nah. Ya. Karena dalam kasus tadi, di mana ada kesepakatan, saya berzakat kamu, tapi dengan syarat kamu bayar hutang ke saya nanti setelah terima ya. Ini berarti dia mendapat keuntungan dirinya. Kalau dia berikan zakat dan tanpa ada persyaratan, tentu dia pikir rugi dua. Udahlah uang zakat keluar, sudahlah ini belum tentu dia mau mengembalikan. Karena orang dalam keadaan susah itu banyak kebutuhannya yang lain. Ya, sehingga dia dapat keuntungan, piutangnya dibayarnya pakai zakatnya sendiri dan dia tidak keluar uang. Ini tentu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, dia berikan zakatnya. Oh iya, kamu mustahik nih, ambil. Lalu si mustahik yang menerima zakat tadi datang membayarkan hutangnya. Pak, saya cicil dulu hutang saya ya Pak. Saya punya hutang 10 juta ke Bapak. Ini saya cicil 5 juta dulu. Di antara 5 juta tadi zakat dia, zakat yang kaya tadi kepada orang yang berhutang tadi. Ini tidak ada masalah. Ini boleh. Wa in qalat ja'in lil mudin, dan apabila pemberi hutang berkata kepada yang berhutang, iqdi ma 'alaika li min ad-dain wa a'tika bi miqdarihi min zakati sahal qada. Apabila orang yang memberikan hutang berkata kepada yang berhutang, tunaikanlah kewajibanmu kepadaku dari hutang, aku akan berikan dengan nilai zakat, dengan nilai semisalnya dari zakatku. Maka sahal qada, maka ini sah, terbenar. Wala yalzam muzaki an yu'tiyahu min zakatihi, dan tidak ada kelaziman bagi muzaki untuk memberikan harta zakatnya kepada dia, li'anna sadad ad-dain wajib 'ala al-mudin, karena penunaian hutang wajib ditunaikan oleh orang yang berhutang. Ya. Adapun bentuknya, kalau yang berpiutang, yang memberikan hutang tadi, dia mengatakan kepada yang berhutang, kau bayarlah hutang kamu, nanti saya kasih kamu zakat sebesar itu. Kamu hutang saya 10 juta, ya nanti saya zakat ada 10 juta, saya kasih kamu. Ini secara qada sah. Ya. Namun muzaki tidak wajib harus memberikan dia. Kenapa sah? Karena memang si yang berhutang wajib membayar hutangnya. Sedangkan muzaki tidak ada kewajiban harus membayar zakat kepada orang yang ini. Ya, dia memang wajib bayar zakat, tapi tidak ada kewajiban harus kepada orang yang itu. Seperti itu. Ya, kifik. Soal jawab bicara. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz, barakallah fiik. Demikian ikhwah dan pemirsa serta pendengar Radio Roja, beberapa poin berkaitan dengan permasalahan tipu muslihat, trik atau kelicikan bagi sebagian kaum muslimin yang berusaha untuk menggugurkan kewajiban zakatnya dan berbuat curang terhadap syariat. Dan kita akan perdalam dalam soal jawab bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemerhati Roja yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan fakir miskin, Ustaz, yang berhak menerima zakat. Seseorang yang dikatakan miskin itu ukurannya seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Batam. Ya. Fakir miskin yang berhak menerima zakat, orang yang bekerja karena memiliki kemampuan bekerja fisik dan keahlian, tapi hasil yang didapat tidak memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum, kemudian tempat tinggal. Ya. Anggap umpamanya gajinya 4 juta, sedangkan kebutuhan pokok dan nafkah anak istrinya semuanya 7 juta. Berarti dia fakir miskin. Berapa dia berhak menerima zakat? Selisihnya itu untuk 1 tahun. Umpamanya tadi 3 juta, kebutuhan 7. Itu kekurangan 4.
4 kali 12 sama dengan 48. Berarti dia berhak menerima zakat 48 juta. Anda berzakat kepada dia 5 juta, masih ada hak dia menerima zakat 23 juta lagi. Ada orang berzakat ke dia 10 juta, masih ada hak dia menerima zakat 32 lagi, dan seterusnya. Sampai terpenuhi 48 tadi, baru dia tidak boleh lagi menerima zakat. Baik, cukup jelas insyaallah. Pemirsa dan pendengar yang bertanya, jazakallah khair. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Berkaitan dengan penyaluran zakat kepada fakir atau miskin, Ustaz. Apakah diperbolehkan bagi seorang muzaki menyetorkan harta zakatnya kepada fakir miskin dari kalangan kerabatnya? Dan apakah diperbolehkan nilai uang zakat dibelikan barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako dan kebutuhan lainnya? Mohon pencerahannya saja, jazakallah khair. Zakat kepada kerabat boleh dengan syarat kerabat itu bukan Anda dengan dia saling mewarisi. Maka zakat kepada orang tua, zakat kepada anak, itu tidak sah. Ya. Kecuali Anda tidak mampu menafkahinya, tapi ada zakat yang mau dikeluarkan. Itu tidak apa-apa. Kepada kerabat yang antara Anda dengan dia tidak saling mewarisi, dengan saudara umpamanya, dengan saudari umpamanya, yang Anda punya anak laki-laki, berarti, dan dia punya anak laki-laki, berarti Anda tidak saling mewarisi. Maka ini boleh Anda memberikan zakatnya. Memberi zakat kepada beliau atau kepada saudari yang Anda tidak tanggung biaya hidupnya, karena untuk biaya hidup Anda dan anak Anda pas-pasan umpamanya. Kalau dia kehidupannya susah, Anda tanggung biaya hidupnya, juga tidak boleh berzakat kepadanya. Wabillahi taufiq. Dan terkait dengan memberikan sembako dan kebutuhan lainnya, Ustaz. Kalau Anda petani, zakatnya adalah beras, memang beras yang diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau Anda zakatnya uang, Anda belikan beras, hukumnya haram. Kecuali dalam kasus orang ini kalau diberikan uang, dia tidak cakap mengelola uang, lalu Anda berikanlah kebutuhan pokoknya, itu boleh. Tapi tidak semua orang. Ada yang fakir miskin itu berdagang. Bisa dia mengelola uang kalau pedagang. Tetapi karena modalnya hanya sedikit, 500.000 umpamanya, dia beli sayur ke pasar, lalu dibawa, dikeliling-kelilingin ke orang-orang di kampung sekitar. Ya. Kalau dia tambah tambahan modal, mungkin bisa tambahan modal 10 juta. Mungkin dia bisa jual sembako dan dia nggak berhak lagi, dan naik kondisinya dari mustahik untuk tidak menerima zakat lagi. Tergantung jenis orangnya. Ya, pada dasarnya tidak boleh, kecuali ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita dari Bintaro. Ustaz, saya punya deposito di bank syariah dengan jangka waktu penyimpanan 1 tahun. Dengan sistem diblokir atau tidak boleh dicairkan. Dan saya dapat emas sejumlah beberapa gram, langsung diberikan di awal. Pertanyaannya, apakah ini termasuk riba, Ustaz? Masalahnya bukan emasnya itu, depositonya Anda itu sendiri. Deposito mudharabah Anda itu apakah menanggung kerugian atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti itu riba sudah. Ya, berarti itu riba, dinamakan dengan akad qard, yang dapatkan bunga pertambahan tidak tetap. Karena dia qard dan riba, ditambah lagi Anda dikasih emas, riba kedua lagi. Ya. Semoga orang-orang yang praktisi dalam keuangan syariah bertakwa kepada Allah dan tidak menjadikan riba menjadi produk mereka dengan diganti nama. Wabillahi taufiq.
Jazakallah khair. Saat demikian pendengar dan pemirsa di Bintaro semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami menitipkan uang ke Ana sebesar 60 juta rupiah, Ustadz. Gunanya untuk pelunasan haji, insya Allah tahun depan berangkat. Namun uang tersebut untuk sementara tidak Ana lunaskan ke bank, tapi diberikan emas murni karena berangkatnya 1 tahun lagi. Apakah uang titipan suami tersebut masuk ke dalam harta Ana yang harus Ana keluarkan zakatnya, Ustadz? Masuk ke harta suami keluar zakat. Baik, Masya Allah. Demikian, jazakallah khair. Kalau sampai nisab. Nisab. Baik, Ini Ustadz. 60 juta nggak sampai. Nah, Ustadz. Perlu digabungkan dengan harta suami yang lain, Ustadz? Ya tentu. Baik. Suami kalau punya uang yang lain menggenapkan sampai nisab 65 gram emas, maka dia yang berzakat. Kalau tidak sampai hartanya rupiah yang lain, maka tidak ada kewajiban zakat. Jazakallah khair. Demikian tambahan jawaban dari Ustadz. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallah fiik. Kami angkat kembali selanjutnya dari Abu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya membeli rumah dan berhutang. Saya membeli rumah berhutang dan belum ditinggali selama 2 tahun. Apakah saya wajib membayar zakat mal padahal saya punya hutang cicilan rumah? Cicilannya sudah Anda bayar dan uang Anda masih sisa nisab atau tidak? Kalau masih sisa nisab, iya. Kalau tidak ingin berzakat, bayar seluruhnya itu tempo haulnya. Bayar untuk cicilan ke depan semuanya, habiskan uang Anda. Selesai. Nah, jazakallah khair. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hutang pinjol, ada beberapa pertanyaan yang sama, Ustaz. Hutang, seseorang yang berhutang untuk kebutuhan pokok dan kemudian berhutang dengan aplikasi pinjol sehingga tanpa tidak disadari terjerat beberapa aplikasi. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bolehkah si mustahik ini mengajukan kepada muzaki untuk diberikan zakatnya sehingga dia bisa melunasi hutang pinjolnya? Dan pertanyaan yang kedua, bolehkah bagi muzaki memberikan zakatnya kepada ikhwah atau tetangganya yang terjerat pinjol? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Pertama, uang zakat tidak diberikan untuk membantu orang bermaksiat. Kalaulah dibolehkan, semua orang pinjam pinjol lalu datang ke ambil zakat, bayarin pinjol saya. Nah. Ya, itu perbuatan riba dan dia berdosa. Tetapi kalau dia bertobat kepada Allah Jalla fi'ulah dan tidak mau melakukan lagi, hutang pokoknya yang untuk kebutuhan pokok boleh dibayarkan, tapi bunganya tidak boleh. Baik, jazakallah, cukup jelas. Demikian, barakallahu fiik dan semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan zakat ternak atau saimah, apakah yang dimaksud zakat ternak itu yang dikandangkan, diberikan pakan, Ustaz? Atau yang seperti apa sifat dan karakter binatang ternak tersebut? Mohon pencerahannya. Saimah itu yang dilepas. Kalau yang dikandangkan, diberi pakan, tidak ada zakatnya. Kecuali kalau tujuannya untuk dijual. Adanya zakat perniagaan. Itu hitungannya beda, hitungannya 80 gram emas, bukan ekor. Kalau saimah itu tidak banyak mungkin di Indonesia. Salah satu daerah saya pernah ke sana itu, dia bilang ini orang ini punya kebo di ini kali sungai, bisa airnya masih bisa pakai berenang bagus. Seberang kali itu, seberang sungai itu tanah milik dia sekian hektar dan dipagar oleh dia dengan pagar kawat berduri. Itu kebaunya dilepas di situ. Itu namanya saimah. Kalau dia butuh mau dijual atau mau diapain, tinggal ditangkap satu, masukin kerangkeng, naik ke mobil. Ya, itu yang Dilepas. ya dilepas. Seperti yang peternakan di Australia kalau kita lihat di televisi, ya saimah. Kalau di
Arab, kalau Anda melihat, kalau lewat, bis dari Mekah ke Jeddah, Nah, Jeddah ke Madinah, Madinah ke Jeddah, lihat di kiri kanan ada segerombolan kambing, segerombolan unta, kemudian di depan ada pengembalanya, itu yang saimah. hmm, Ya, pengembalanya bawanya ke tempat mana? Ke tempat yang sumber air dan tempat di situ ada rumput-rumputan. Nanti ini pengembala nggak pulang-pulang dia. Sehingga di sana biasanya penarik zakat di bawah Kementerian Keuangan di situ di Saudi Arabia, itu mereka yang ke gurun-gurun pakai truk ambil zakat. Ya, biasanya mereka ambil zakat di bulan Muharram. Bulan Muharram mereka keliling dan gurun, tinggal dihitung 1, 2, 3, pas 40 diangkat zakat. satu. Hmm. Seperti itu. Dan umumnya di Indonesia jarang ya Ustaz ya seperti itu. Jarang. Nah, Masya Allah. Demikian akhi penjelasan dan cukup jelas insyaallah dari apa yang disampaikan Ustaz berkaitan dengan saimah atau zakat ternak ini. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah atau pendapat yang kuat terkait dengan zakat tijarah, zakat perniagaan? Karena ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan atau tidak menyebutkan adanya zakat perniagaan karena tidak ada dalil yang sharih berkaitan dengan ini. Mohon nasihatnya jazakallah khair. Ya, ma'ruf pendapat Ibn Hazmi mengatakan tidak ada dalil hadis yang sahih tentang zakat perdagangan. Dan pendapat ini diikuti oleh Syekh dari Mu'asirin dari ulama kontemporer, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun para ulama 4 madhab dan mereka menukil ijma' Hmm. bahwa zakat perniagaan itu ada dan dipraktekkan oleh Umar dan di masa Utsman, di mana Umar dan Utsman datang ke pasar-pasar untuk menarik zakat dari para pedagang. Namanya perbuatan, ya ijma' perbuatan, semua orang melihat, tidak ada yang mengingkari, itu tidak perlu dalil lagi sudah. Tidak perlu dalil lagi sudah. Ini dinamakan dengan al-mutaqarrir syar'an, ya, atau ijma' sukuti. Dan dilakukan para sahabat Ustaz ya. Iya, Hmm. memang segala dalil dari Nabi SAW, hadis-hadis Nabi tentang zakat tijarah tidak ada yang kuat dari sisi sanadnya. Syekh Salim Sabi mengatakan ijma' semua para ulama mengatakan ada zakat tijarah. Ya. Dan beliau beristidlal juga dengan firman Allah Ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard wa mimma kasabtum itu artinya usaha kalian. Usaha yang paling banyak adalah perdagangan. Nah. Ya. Ya. Cukup. Demikian. Kalau tidak ada zakat perniagaan, Hmm. tidak bakal makin miskin hidup zaman sekarang. Ya, paling Nah, banyak pedagang. pertanian di Arab Saudi nggak ada pertanian. Korma paling pun dikit. Nah, Indonesia pun masih impor dari luar. Pertanian untuk makannya nggak cukup. Zakat hewan di Arab Saudi masih ada zakat hewan ternak. Indonesia jarang ternak yang ada saimah itu. Ya. Kemudian emas dan perak repot karena tersimpan tidak semua orang. Yang banyak kelihatan itu perdagangan. Perusahaan besar Sahih. yang memiliki harta triliunan itu perdagangan. Ya. Walaupun dia berdagang di pertanian, berdagang di peternakan, agribisnis, ya, punya perdagangan. Kalau Anda katakan tidak ada zakat perdagangan lagi, sudah nggak ada kewajiban zakat sudah. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian penjelasan dan pencerahan yang disampaikan dan jawaban Ustaz semoga bermanfaat dari pertanyaan yang masuk. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ustaz, saya janda cerai. Alhamdulillah anak-anak sudah bekerja, dan setelah bekerja, saya diberi anak-anak untuk keperluan sehari-hari. Dan apakah saya masih boleh menerima uang dari masjid? Atau bagaimana cara saya mengatakan kalau saya tidak mau menerima zakat uang tersebut, Ustaz? Mohon saran dan solusinya. Saya tidak tahu apakah uang dari anak-anak cukup untuk kebutuhan pokok. Hmm. Kalau jawabannya cukup, Anda tinggal katakan, saya bukan fakir miskin. Ya, yang berhak menerima zakat itu fakir miskin, bukan janda. Kalau dia janda kaya, tidak berhak menerima zakat. Nah, saya. Janda iya, tapi punya perusahaan dengan omset per bulannya 5 miliar. Dia yang ngasih zakat orang-orang yang Nah, Hah? saya. Orang-orang yang bukan janda tadi. Baik, Masya Allah. Demikian dhawabit dan kaidah yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sewaktu masih hidup, Ustaz rahimahullah, membelikan tanah untuk dihibahkan ke saya. Membeli tanah untuk Iya, dihibahkan. membelikan tanah untuk dihibahkan ke saya. Hmm. Dan akan saya wakafkan untuk kuburan atas nama orang tua saya, Ustaz. Akan saya wakafkan. Akan saya wakafkan. Terus, Tetapi ternyata tidak disetujui oleh warga sekitar tanah tersebut. Tidak Terus? disetujui warga. Apakah tanah itu boleh jika saya jual, kemudian saya berikan kepada ibu saya, atau bolehkah tanah itu diberikan lagi ke saya? Eh, Bagaimana Ustaz nasihatnya, Ustaz? Sudah diikrarkan wakafnya atau belum? Nah, sepertinya sudah, Ustaz. Di sini. Kalau dia akan tadi. Ay, wakaf. nah. Kalau akannya belum, Ustaz. Oh, taib, Ustaz. Afwan. Kalau dia sudah mengatakan, ini tanah yang saya beli, saya ikrarkan untuk pemakaman. Nah, Itu tidak bisa lagi Anda utak-atik. oke. Kecuali kalau dilarang warga, Anda jual, belikan lagi tanah untuk pemakaman di tempat yang lain. Oh, taib. Di tempat yang lain, nah. Ah. Cukup itu, Ustaz? Ya. Nah, demikian umum. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada sejumlah pertanyaan yang sama, Ustaz. Ketika pembayaran zakat di luar batasan waktu haul, Ustaz, ada selisih pengakhiran sebulan atau 2 bulan, apakah masih kewajiban tetap 2,5% atau bagaimanakah nilai perhitungannya, Ustaz, ketika zakat dibayarkan melewati dari batasan haul? Lewat batasan haul pertama dosa besar. Sebagaimana Anda melambatkan hak fakir miskin, semoga Allah melambatkan hak Anda di dunia dan di akhirat. Itu sebuah kepastian. Al-jaza'u min jinsil amal. Wa kama tadinu tudan. Seperti apa kalian lakukan, Allah akan berikan sesuai dengan perlakuan kalian. Kalian berikan hak fakir miskin lambat 2 bulan. Ya, Allah lambatkan Anda nanti. Sudah saatnya masuk surga, dilambatkan 2 bulan. Sehari di hari akhirat sama 1000 tahun. Berarti 60.000 tahun Anda ngantri masuk surga. Padahal Anda sudah dipanggil-panggil. Tidak bisa masuk. Kalau masuk surga. Ya. Maka jangan bermain-main dengan hak fakir miskin. Allah sudah menitipkan hak mereka pada harta Anda. Ini namanya pengkhianat. Kalau Anda nitip uang ke orang, tolong ini kasih ke anak saya ya. Lalu Anda nggak kasih. Ya. Tentu Anda dikatakan oleh si yang nitip, ini pengkhianat, ini orang. Anak saya sampai sekarang bilang nggak pernah terima uang dari dia. Karena saya titip. Ya. Tentu akibat pengkhianatan tadi nama Anda di masyarakat jadi jelek. Kemudian tidak ada yang percaya lagi dengan Anda. Kalau dia laporkan Anda ke pihak berwenang, mungkin di penjara dan seterusnya. Ya. Sekarang yang Anda khianati Allah. Allah sudah mengatakan bahwa dalam harta kalian ada hakum ma'lum lisa'ili wal ma'rum. Ada harta kalian milik orang-orang
fakir miskin yang mereka meminta atau tidak meminta. Itu haknya tertentu, 2,5%. Lalu, iya, nanti tapi saya bayarkan. Iya, nanti, iya, nanti. Itu fakir miskin. Dengan nanti 2 bulannya Anda mungkin mati anaknya. Bisa jadi mati kelaparan atau mati tidak mendapat pelayanan kesehatan Nah, karena uang yang harusnya dapat nggak keluar, atau diusir dari sekolah atau diusir dari rumah. Itu kesedihan mereka dan kelukaan hati mereka akan Allah timpakan kepada Anda gara-gara Anda melambatkan zakat, mereka menjadi susah hidupnya. Maka seorang muslim itu tidak berani untuk melambatkan hak orang lain. Ustaz, jazakallah khair atas nasihat dan jawabannya. Demikian untuk Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan zakat kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, bolehkah mensyaratkan di dalam pemberian zakat kepada fakir miskin yang kita berikan dengan membuat semacam komitmen menjalankan ketaatan dan ibadah yang baik, atau juga berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin, sehingga ketika tahun berikutnya dia mengajukan zakat kembali, bisa dilihat dari sisi komitmennya. Jika menjalankan apa yang dikomitmenkan, kita berikan, tapi kalau tidak, kita alihkan ke yang lain. Mohon nasihatnya, Ustaz. Boleh, memang harta zakat tujuannya membantu orang taat. Ya, tujuan maqasid syariahnya untuk membantu orang yang taat beribadah kepada Allah. Maka ketika Anda memberikan, Anda lihat dia di masjid kadang ada, kadang enggak. Kemudian kadang ngerokok dia. Anda sampaikanlah, saya ada zakat yang mau saya berikan ke kamu 4 juta rupiah. Tapi ini uang digunakan haram beli rokok. Ya, agar kamu sholat berjamaah tidak ada bolong-bolongnya sholat kamu. Ya, silahkan diambil. Ternyata dia masih ngerokok saja dan masih bolong-bolong saja, ya tahun depan jangan kasih lagi. Karena berarti membantu dia tetap dalam maksiat. Cukup jelas, Masya Allah. Jazakallah khusus barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullah. Izin bertanya, Ustaz, saya setiap bulan menyisihkan uang yang diberi suami. Dan saya belikan logam mulia dengan niat untuk tabungan pendidikan anak, umroh, dan lain-lain. Sekarang sudah mencapai 85 gram. Apakah ini termasuk harta suami atau saya, Ustaz? Dan apakah kami wajib mengeluarkan zakatnya? Setiap bulan, saya menyisihkan uang yang diberikan suami kepada saya. Bentar, uang suami itu uang kebutuhan rumah tangga atau uang pribadi? Nah, tidak disebutkan. Kalau suami memberikan ke istri, ini hak kamu. Nah. Ya, ini uang untuk kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, beli lauk pauk, beras, dan seterusnya. Ya, yang uang Anda terserah Anda. Ketika Anda belikan emas segala macam, Anda wajib berzakat. Nah. Walau tujuannya untuk pendidikan anak dan seterusnya. Ya. Tapi kalau uang yang dititipkan oleh suami untuk makan segala macam, kelebihannya itu milik suami. Jazakallah khair. Demikian Umu yang bertanya, barakallah fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai kesimpulan sudah ikhtitam. Silakan, Ustaz. Ya. Khawani wa khawati fillah, agama Allah aturannya jelas. Dan yang akan mengauditnya dari perbuatan kita masing-masing, Allah al-alimul khabir. Allah yang mengetahui segala sesuatu dari hati, gerak hati kita. Maka bila kita melakukan sesuatu dengan itu tidak ada lagi kewajiban zakat, tujuannya ingin lari dari zakat, Allah mengetahuinya. Tapi kalau tidak ada niat lari dari zakat, memang ada kebutuhan, maka memang tidak ada kewajiban zakat. Maka bertransaksi seorang muslim beda dengan transaksi dengan manusia. Kalau Anda bertransaksi dengan Allah Jalla fi'ula,
Semoga kita dituliskan orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang mengelabui syariat Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi